Om Swastiastu. Halo TJ, bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga di masa pandemi ini kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini anak-anak bertemu dengan Pak Wira, di mana pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang beberapa hal yang berkaitan tentang bulan bahasa. Bulan bahasa merupakan sebuah peringatan yang diadakan satu kali dalam setahun. Peringatan ini sebenarnya berkaitan dengan Hari Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada 28 Oktober 1928 silam. Hal ini sesuai dengan isi dari Sumpah Pemuda, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional. Nah, untuk itu SMP Tegal Jaya akan mengadakan beberapa rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan bulan bahasa. Nah, kita akan namai kegiatan ini adalah Paralight 2021, yaitu Parade Literasi di tahun 2021. Baiklah anak-anak, Bapak akan mulai dari petunjuk teknis pelaksanaan Paralight 2021. Mohon anak-anak memperhatikan dan mencermati dengan baik. Nah, di dalam juknis ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah petunjuk umum, yang kedua adalah petunjuk khusus. Bapak akan mulai dari petunjuk umum. Di petunjuk umum ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kegiatan Paralight akan dibagi menjadi dua, yaitu pembuatan dan pemutaran file literasi. Yang kedua, waktu pembuatan dan pengiriman karya literasi akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 14 Oktober 2021. Yang berikutnya nomor 3, waktu pemutaran file literasi akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 29 Oktober 2021. Nanti pemutaran ini akan diatur oleh panitia. Berikutnya, nomor 4, sebagai penghargaan untuk kegiatan Paralight akan diberikan dalam bentuk e-sertifikat. Nah, sertifikat ini sangat berguna sekali untuk anak-anak semua nanti. Baik Pak Wira, lanjut ke bagian yang kedua, yaitu petunjuk khusus. Di dalam petunjuk khusus ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah penjelasan tentang pembuatan file literasi, yang kedua tentang pemutaran file literasi, dan yang terakhir adalah tentang penjelasan penghargaan. Nah, mari kita masuk ke dalam pembuatan file literasi. Mohon memperhatikan apa yang akan Pak Wira jelaskan di dalam pembuatan file literasi. Yang pertama, pembuatan file literasi itu dilaksanakan secara berkelompok dengan jumlah maksimal per kelompok 4 sampai 5 orang. Berikutnya, pembentukan kelompok literasi di bawah koordinasi wali kelas. Berarti nanti kelompok tersebut akan dipilih dan diatur oleh wali kelas. Berikutnya, nomor 3, masing-masing kelompok memilih salah satu bahan literasi berikut. Nah, di sini panitia sudah menjelaskan ada beberapa pilihan untuk literasi yang bisa anak-anak pilih sesuai dengan bahasa yang sudah ditetapkan. Di mana di SMP Tegal Jaya ada 3 pelajaran bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Bali. Baiklah anak-anak, Bapak akan menjelaskan satu persatu dari bahan literasi yang akan anak-anak bawakan. Mohon diperhatikan dengan baik. Seperti yang sudah Pak Wira jelaskan di awal, yang pertama, 1, bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang sesuai dengan pilihan literasi anak-anak. Kalau dia termasuk ke dalam bahasa Indonesia, silakan menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, silakan menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Bali, silakan menggunakan bahasa Bali. Yang kedua, silakan anak-anak menyiapkan sendiri bahan yang akan anak-anak pilih. Misalkan puisi, berita, ulasan buku, dongeng, baik itu misalkan lagu berbahasa Inggris, lagu berbahasa Bali, silakan bahan tersebut anak-anak siapkan sendiri dengan bebas.
Silakan anak-anak bebas sesuaikan dengan karakter anak-anak masing-masing. Nah, sekarang Pak Wira akan ulas satu persatu. Yang pertama dari bahasa Indonesia, yaitu membaca puisi. Nah, untuk membaca puisi, silakan anak-anak atur bagaimana pembagian dengan kelompok. Bagian membaca puisinya diusahakan bagiannya sama. Silakan diatur, puisinya disiapkan oleh kelompok. Silakan disiapkan judulnya bebas. Begitu juga dengan membaca berita terkini. Pastikan di sini ada kata terkini. Terkini dalam artian bahwa berita yang sedang hangat sekarang. Jangan menggunakan berita yang 1 tahun yang lalu atau 3 bulan, 2 bulan yang lalu. Usahakan ya minimal 1 minggu atau beberapa hari yang lalu yang sedang hot. Ya silahkan anak-anak pilih berita tersebut. Untuk membaca cerita fiksi, baik itu dongeng atau cerpen, silahkan anak-anak siapkan dongeng atau cerpen yang mungkin yang menarik, yang sesuai dengan kehidupan anak-anak. Misalkan cerpen sesuai dengan kehidupan anak SMP atau bagaimana, silahkan. Dongeng, siapkan dongeng yang menarik, yang lucu, silahkan. Untuk ulasan buku, lagu, dan film, silahkan anak memilih. Silahkan disepakati di kelompok mau mengulas buku yang judulnya apa, lagu apa, film apa, silahkan dipilih salah satunya. Oke, usahakan buku, lagu, atau film yang memang mengedukasi, bisa memberikan dampak yang positif bagi pendengarnya. Nah, itu untuk yang pilihan di bahasa Indonesia. Untuk yang di bahasa Inggris silakan sama. Misalkan storytelling, silakan pilih story yang menarik, yang lucu atau bagaimana, silakan. Kalau news reading, silakan siapkan news atau berita yang menarik, ya, yang terupdate, silakan. Speech juga seperti itu, silakan disiapkan dengan baik bahannya. Untuk sing English song, silakan siapkan lagu yang sekiranya anak-anak bisa nyanyikan dengan baik. Nah, untuk lagu di sini karena kita mengirimkan dalam file MP3, nah silakan mungkin anak-anak bisa siapkan lagu, juga siapkan backsoundnya. Silakan karaoke-nya anak-anak siapkan di sana. Ataukah anak-anak mau menggunakan alat musik, silakan diatur bagaimana di sana sesuai dengan kemampuan anak-anak. Setelah itu nanti diedit jadikan satu jadi format MP3. Ya, sekali lagi untuk lagu silakan diatur seperti itu. Silakan bisa menggunakan karaoke, bisa menggunakan alat musik, silakan diatur di sana. Untuk yang bagian ketiga untuk bahasa Bali, di sana ada Satu Bali, membaca puisi Bali anyar, menyanyikan lagu pop Bali, itu silakan bahan disesuaikan, silakan dipilih sendiri. Kalau Satu Bali silakan cari satu yang menarik, mungkin yang lucu, yang mengedukasi, silakan. Membaca puisi Bali anyar, silakan bisa dicari puisi Bali anyar yang menarik. Untuk menyanyikan lagu pop Bali, silakan dicari satu lagu pop Bali yang menurut anak-anak bisa nyanyikan dengan baik. Sama dengan sing English song, silakan bisa menggunakan karaoke-nya, ya, atau menggunakan alat musik. Ya, silakan diatur di sana. Bagaimana kemampuan anak-anak mengedit disesuaikan. Kalau menggunakan alat musik susah mengeditnya, ya silahkan paling gampang menggunakan karaoke. Dinyanyikan dulu, semua anak menyanyikan bersama-sama, ya, satu lagu dinyanyikan bersama-sama, artinya satu orang bernyanyi, setelah itu dipotong-potong pada bagiannya. Nah, itu digabungkan. Rasanya itu lebih gampang. Oke. Intinya untuk materi literasi silakan disiapkan sendiri, disepakati di kelompok, dan diedit semaksimal mungkin. Nah, petunjuk berikutnya kita masuk ke nomor 4, di mana bahan literasi yang sudah dipilih direkam menggunakan rekaman suara, di mana masing-masing anggota kelompok mendapatkan bagian dalam mengisi rekaman suara tersebut. Rekaman suara digabung menjadi satu file dalam format MP3. Jadi sudah jelas di sana. Silakan anak-anak pilih bahannya. Setelah bahan tersebut dibagi di masing-masing kelompok, jadi anggota kelompok harus mendapatkan bagiannya, lalu digabung dijadikan file dengan format MP3. Nah, adapun urutan file literasi yang harus ada di dalam materi atau hasil literasi anak-anak adalah seperti berikut. Yang pertama, pembukaan, di mana pada pembukaan tersebut meliputi pengenalan nama, kelas anak-anak, anggota kelompok,
dan materi literasi yang dipilih. Pembukaan wajib menggunakan bahasa sesuai materi literasi yang dipilih. Kalau anak-anak memilih materi literasi di bahasa Indonesia, anak-anak menggunakan bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Inggris, materi literasinya silakan menggunakan bahasa Inggris. Begitu juga kalau memilih di bahan literasi bahasa Bali, berarti pembukaannya menggunakan bahasa Bali. Berikutnya, di bagian isi. Presentasi materi literasi sesuai dengan pembagian bahan untuk masing-masing anggota. Sekali lagi, presentasi tersebut nanti silakan anak-anak atur di masing-masing kelompok bagaimana nanti bahan tersebut terbagi dengan benar, semua anggota mendapatkan bagian yang sama, lalu itu menjadi isi dari literasi anak-anak nanti. Dan yang terakhir itu penutup. Dalam penutup akan berisi tentang ucapan terima kasih sudah mendengarkan literasi yang dibawakan dan mengucapkan salam literasi. Nah, tenang, anak-anak jangan bingung, ya. Dari panitia sudah menyiapkan contoh hasil literasi. Nah, hasil literasi nanti, contoh ini silahkan nanti anak-anak gunakan sebagai pedoman di dalam mengerjakan materi literasi, menjadikannya nanti sebagai presentasi literasi kelompok anak-anak. Selamat pagi, suster, Bapak Ibu guru, serta teman-teman sekalian. Kami dari kelas 7A, kelompok 1, beranggotakan saya Ance, Wire, Catherine, dan Eli, akan membawakan sebuah materi literasi, yaitu cerita fiksi. Cerita fiksi yang akan kami bawakan berjudul Burung Gagak yang Cerdik. Di suatu siang yang terik, seekor burung gagak merasa sangat kehausan. Tiba-tiba, di saat ia terbang, ia melihat sebuah teko yang berisi sedikit air di sebuah kebun. Ia pun segera turun untuk meminum air di dalam teko tersebut. Namun ternyata paruhnya tidak bisa menjangkau air di dalamnya. Ia pun berusaha mencari cara agar bisa meminumnya. Lalu, ia mendapatkan ide untuk memasukkan beberapa kerikil ke dalam teko satu demi satu. Usahanya pun berbuah manis. Air di dalam teko perlahan naik ke permukaan dan memudahkannya untuk meminum air tersebut. Dari kisah tersebut, bisa diambil pesan bahwa kita harus berpikir kreatif saat menghadapi kesulitan dan berusaha keras untuk bisa mencapai sesuatu. Demikian penampilan dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada suster, Bapak Ibu guru, serta teman-teman sekalian karena sudah mendengarkan literasi yang kami bawakan. Salam literasi. Ayo membaca, tetap bersemangat. Nah, Bapak lanjutkan ke poin ke-6. Di poin ke-6, wali kelas menunjuk salah satu kelompok untuk merekam presentasi literasi dengan format video. Nah, di mana nanti di bagian ini menjelaskan bahwa nanti akan dipilih di masing-masing kelas, dipilih satu kelompok yang akan membuat hasil presentasi itu dalam bentuk video. Nah, urutannya sama seperti yang sudah diberikan, hanya bungkusnya hasilnya nanti dalam bentuk video. Baik itu pembukaan, isi, dan penutup itu semua nanti dalam bentuk video. Nah, itu saja yang membedakan nanti dengan hasil literasi yang contoh literasi yang sudah diberikan. Berikutnya, nomor 7. File yang sudah jadi nanti dikumpulkan ke wali kelas, yang kemudian wali kelas akan mengirimkan file tersebut ke Google Classroom yang sudah disediakan oleh panitia. Nanti file yang anak-anak kirimkan ke wali kelas tersebut silahkan disesuaikan. Apabila bisa mengirimkan langsung filenya melalui WhatsApp, silahkan langsung dikirimkan dalam bentuk dikirimkan ke WhatsApp.
Nah, apabila file tersebut terlalu besar, nanti anak-anak bisa upload dulu ke Drive atau ke YouTube. Nanti linknya baru diberikan kepada wali kelas untuk dikumpulkan nanti ke Google Classroom. Nah, nomor 8, batas waktu pengiriman karya literasi di Google Classroom adalah tanggal 14 Oktober 2021 pukul 23.59 WITA. Baiklah TJ, Bapak akan lanjutkan ke pemutaran file literasi. Di mana di dalam pemutaran file literasi, poin pertama yang akan Pak Wira jelaskan di sini adalah juri akan memilih 2 karya terbaik dari masing-masing kelas untuk diperdengarkan kepada seluruh siswa. Berikutnya, setiap harinya akan diputarkan 2 karya dari kumpulan karya terbaik yang sudah dipilih sebelumnya. Dan yang ketiga, pemutaran karya literasi akan dilakukan melalui speaker sekolah. Itu digunakan atau diperuntukkan bagi siswa yang mengikuti PTM di sekolah maupun melalui grup kelas diperuntukkan bagi siswa yang mengikuti PJJ. Baiklah anak-anak, Bapak akan lanjutkan ke penjelasan tentang penghargaan, di mana pada bagian ini sangat penting sekali anak-anak pahami sehingga dapat menarik minat anak-anak untuk mengikuti kegiatan Paraled 2021. Yang pertama, selain anak-anak memeriahkan bulan bahasa, anak-anak juga akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa apabila mengikuti kegiatan Paraled 2021. Yaitu Bapak akan jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, akan disiapkan 2 jenis penghargaan pada kegiatan Paraled 2021 sebagai berikut. Yang pertama, e-sertifikat berwarna perak. Penerima seluruh siswa yang telah mengirimkan karya literasi melalui kelompok masing-masing, namun tidak termasuk 2 karya terbaik pilihan juri. Jadi anak-anak dalam kelompok sudah mengirimkan saja hasil literasinya, itu sudah mendapatkan e-sertifikat berwarna perak. Nah, apakah kegunaannya? E-sertifikat berwarna perak itu berguna atau dapat digunakan untuk menempuh remedial khusus penilaian keterampilan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Bali, di mana hanya boleh digunakan sekali untuk masing-masing pelajaran. Bagi siswa yang tidak memanfaatkan sertifikat tersebut, tidak dimanfaatkan, maksudnya di sini adalah tidak dimanfaatkan pada remedial karena tidak ada remedi untuk keterampilan, maka sertifikat ini juga bisa digunakan untuk penambahan nilai keterampilan 1 KD pada masing-masing pelajaran bahasa dengan bobot penambahan nilai adalah 5. Misalkan ternyata pada saat keterampilan A, anak-anak di sana hanya mendapatkan nilai 75. Jadi dengan e-sertifikat ini, anak-anak bisa menambah nilai keterampilan dari 75 ditambahkan nilai 5 menjadi 80. Menarik bukan? Nah, apabila anak-anak di poin kedua, anak-anak mendapatkan e-sertifikat berwarna emas. Itu diperuntukkan untuk seluruh siswa yang karya kelompoknya terpilih menjadi 2 karya terbaik di masing-masing kelas sesuai pilihan juri. Nah, apabila anak-anak masuk ke 2 karya terbaik, anak-anak mendapatkan e-sertifikat berwarna emas. Apa sih kegunaannya? Kegunaannya adalah sertifikat berwarna emas itu dapat digunakan untuk menempuh remedial khusus penilaian keterampilan dan pengetahuan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Bali, di mana hanya boleh digunakan sekali untuk masing-masing mata pelajaran. Nah, bagi siswa yang tidak memanfaatkan sertifikat tersebut untuk remedial penilaian keterampilan dan pengetahuan, seperti yang sudah dijelaskan tadi, apabila tidak ada remedi untuk keterampilan, tidak ada remedi untuk penilaian, untuk pengetahuan, maka anak-anak dapat menggunakan e-sertifikat berwarna emas ini untuk penambahan nilai, baik di nilai keterampilan dan atau pada pengetahuan dalam 1 KD pada masing-masing pelajaran bahasa dengan bobot penambahan nilai 5.
sama seperti contoh yang Pak Wira jelaskan tadi. Apabila misalkan tidak remedi pengetahuan, tidak remedi keterampilan, anak-anak bisa menggunakan untuk penambahan nilai, baik di nilai keterampilan maupun di pengetahuan. Menarik bukan? Jangan sampai anak-anak tidak mendapatkan e-sertifikat. Ikutilah, berpartisipasilah di dalam kegiatan bulan bahasa ini di Paralet 2021. Berikutnya di poin kedua, penghargaan dalam bentuk e-sertifikat akan dikirimkan oleh wali kelas ke masing-masing siswa. Ingat, masing-masing siswa yang berpartisipasi. Kalau tidak berpartisipasi, mohon maaf, tidak akan mendapatkan e-sertifikat tersebut. Dan yang ketiga, siswa yang kelompoknya tidak menyelesaikan karya literasi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan tidak akan mendapatkan penghargaan e-sertifikat tersebut. Nah, Pak Wira jelaskan kembali. Jadi apabila anak-anak tidak mengikuti kegiatan literasi ini, dalam artian bahwa kelompok yang sudah dibentuk di kelas tidak mengirimkan hasil literasi sesuai dengan batas waktu yang diberikan, yaitu tanggal 14 Oktober 2021. Lewat dari tanggal tersebut berarti anak-anak dianggap tidak mengikuti kegiatan literasi ini. Jadi anak-anak tidak berhak mendapatkan e-sertifikat tersebut. Dan satu tambahan lagi, bagi misalkan di dalam kelompok, misalkan terdiri dari 4 orang, ternyata 1 orang atau 2 orang tidak ikut di dalam kelompok tersebut, tidak aktif ikut atau tidak mengirimkan file bagiannya. Jadi silakan 2 orang sisanya itu silakan berproses, silakan membuat rekaman walaupun hanya berdua. Karena dengan catatan 2 teman di kelompok tersebut sama sekali sudah tidak bisa diajak, di telepon sudah tidak bisa, disuruh mengumpulkan tidak mengumpulkan, batas waktu sudah mepet. Silakan anggota kelompok yang bisa silakan berproses membuat hasilnya, silakan dikirim. Jadi 2 anak tersebut yang mengirimkan hasilnya akan mendapatkan e-sertifikat. Yang 2 dalam kelompok tersebut yang tidak mengirimkan bagiannya, tidak ikut berliterasi, mohon maaf, tidak akan mendapatkan sertifikat tersebut. Baiklah TJ, mudah-mudahan dengan penjelasan yang sudah Pak Wira berikan mengenai tentang Paralet 2021 bisa membuat anak-anak tertarik mengikuti kegiatan Paralet ini. 1, anak-anak berpartisipasi memeriahkan bulan bahasa. Kedua, anak-anak mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa dengan mendapatkan e-sertifikat tersebut. Ya, jadi jangan sampai terlewatkan untuk kegiatan Paralet ini. Baiklah anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga anak-anak bisa mengikuti kegiatan Paralet ini dengan baik dan bersemangat. Baiklah anak-anak, salam literasi, ayo membaca dan tetap bersemangat. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Matur suksema.